Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang ada di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu yang berada di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur berdirinya suatu negara. Menurut pasal 1 pada Konvensi Montevideo 1993, unsur suatu negara adalah 1. Penduduk yang tetap, 2. Wilayah yang pasti, 3. Pemerintahan, 4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Saya akan menjelaskan tentang teori negara menurut pada masa zaman Yunani kuno. Dikemukakan oleh pendapat Aristoteles bahwa negara adalah suatu organisasi yang mempunyai dasar hidup sendiri. Negara bagaikan makhluk hidup, mengalami kelahiran, perkembangan, dan kematian. Paham ini sebenarnya dianut sejak zaman Plato, yaitu guru dari Aristoteles. Jadi menurut paham ini, negara itu bagaikan makhluk hidup yang mengalami kelahiran, kedewasaan, dan akhirnya kematian atau pembubaran dari negara tersebut. Nah, saya akan menjelaskan negara menurut pada masa zaman Romawi kuno. Negara itu dikonstruksikan atau digambarkan sebagai badan hukum yang memiliki kehidupan sendiri, kepentingan sendiri yang seringkali bertentangan dengan kepentingan umum, dan pemimpin negara merupakan penjelmaan dari kemauan negara dengan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Kekuasaan yang semena-mena tersebut mendapatkan reaksi yang kurang baik daripada ilmuwan pada masa itu. Namun reaksi kecil tersebut tidak memunculkan perlawanan pada masyarakat. Pandangan negara pada abad pertengahan salah satu dikemukakan oleh Agustinus bahwa asal negara adalah bahwa yang menciptakan negara itu adalah Tuhan, sehingga yang harus dibentuk adalah negara Tuhan. Namun ada pendapat lain pada masa pertengahan, yaitu pada pendapat Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa cikal bakal negara berasal dari manusia yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Kemudian terbentuklah masyarakat, dan masyarakat itu menunjuk penguasa untuk memerintah masyarakat sehingga terbentuklah negara. Pada masa pertengahan disimpulkan oleh Dante memimpikan terbentuknya kerajaan dunia sebagai lawan dari kerajaan yang ada sebelumnya. Sementara itu dalam ajaran Marsilius, terbentuknya negara itu tidak semata-mata karena kehendak atau kodrat Tuhan, melainkan negara terjadi karena perjanjian masyarakat dari orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan perjanjian adalah ilham dari Tuhan. Sifat negara sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa, artinya memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian ada sifat monopoli, memiliki artinya kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Terakhir ada sikap mencakup semua. Negara memiliki sikap mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warganya tanpa terkecuali. Tujuan negara secara umum, tujuan negara adalah pedoman arahan segala kegiatan negara, mulai dari menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara hingga kehidupan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk fungsi negara,
mengutip buku Ilmu Negara oleh Ramianto dan Karyadin, ada 3 fungsi negara menurut Mostequet yang disebut trias politika. Pertama, fungsi legislatif, membuat undang-undang. Kedua, fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang. Ketiga, fungsi yudikatif, mengawasi agar segala peraturan ditaati. Baiklah, bentuk negara. Bentuk negara ada beberapa. Yang pertama ada bentuk negara kesatuan. Pengertian dari suatu negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang tersusun tunggal, di mana di dalam negara tersebut hanya terdapat sebuah negara, tidak ada negara dalam negara. Negara dengan kesatuan mempunyai beberapa ciri yang akan disebutkan. Pertama, memiliki suatu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. Dua, memiliki suatu konstitusi atau undang-undang yang berlaku seluruh wilayah negara tersebut. Yang ketiga, memiliki satu kepala negara untuk seluruh rakyat. Yang keempat, memiliki satu lembaga perwakilan. Yang kelima, memiliki satu kabinet atau dewan menteri. Dalam negara kesatuan itu terdapat 2 macam sistem, yaitu sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Salah satu contoh negara kesatuan adalah negara kita sendiri, negara Republik Indonesia. Kemudian negara serikat. Negara serikat, bentuk negara yang serikat ini adalah negara dengan satu negara yang terdiri di atas beberapa negara berjalan, dengan mempunyai suatu buah pemerintahan federasi yang dimana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Negara bagian yang berbentuk serikat tidak memegang kedaulatan negara, sebab yang memegang adalah pemerintah federal. Negara bagian masih mempunyai kedaulatan di dalam untuk mengatur atau mengurus rumah tangga dari negara tersebut. Kemudian ada perserikatan negara atau konfederasi. Pada hakikatnya, konfederasi atau perserikatan negara bukanlah merupakan negara itu sendiri, melainkan suatu gabungan dari negara-negara yang sudah merdeka. Masing-masing negara memiliki kedaulatan secara penuh, dan biasanya perserikatan ini dibentuk dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membentuk pertahanan bersama atau untuk urusan politik luar negeri. Kemudian uni. Berbeda dengan konfederasi atau pengertian dari uni adalah suatu gabungan dari berbagai negara yang memiliki suatu kepala negara untuk semua negara yang tergabung dalam uni. Terdapat 2 macam uni, yaitu uni real dan uni personal. Kemudian ada dominion. Kemudian untuk negara yang selanjutnya ada dominion. Pengertiannya adalah suatu bentuk negara yang secara khusus terjadi dalam sejarah ketatanegaraan. Negara Inggris merupakan gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan negara Inggris pada masa lalu, tetapi tetap mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris. Kemudian adalah koloni atau negara jajahan. Pengertian dari negara koloni adalah suatu negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain dan belum merdeka. Kemudian ada protektorat. Pengertian dari protektorat yaitu suatu negara yang berada di wilayah perlindungan negara lain, di mana negara tersebut dianggap lebih kuat sehingga dijadikan sebagai tempat perlindungan. Selanjutnya ada mandat. Adalah suatu negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, yang kemudian diatur oleh pemerintahan perlawanan dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Terakhir ada trust. Negara selanjutnya adalah trust. Pengertian dari trust adalah suatu negara yang pemerintahnya diawasi oleh Dewan Perwakilan. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan pertama ada monarki, merupakan bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Monarki adalah suatu bentuk pemerintahan tertua dalam sejarah dunia. Beberapa negara memiliki sebutan unik untuk raja atau ratu mereka, seperti di Malaysia yang menyebut raja mereka dengan sebutan yang di Pertuan Agung. Baru kemudian aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Mereka lah yang memegang peranan penting. Salah satu contoh dalam sejarah adalah Prancis pada tahun 1700-an yang pernah menganut aristokrasi, di mana kekuasaan yang mereka miliki dipertujukan untuk kepentingan umum. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu
satu orang yang memiliki kekuasaan absolut dan otoriter. Kekuasaan akan digunakan secara sewenang-wenang. Contohnya adalah Uni Soviet yang pernah dipimpin oleh Joseph Stalin dan Jerman pada saat pemimpinan Adolf Hitler. Oligarki adalah kekuasaan. Dalam oligarki dipegang oleh beberapa orang serta orang terdekat mereka. Namun yang memiliki peranan dalam oligarki akan dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga maupun kekuatan militer. Salah satu contoh negara yang pernah membentuk oligarki adalah Afrika Selatan yang berakhir pada saat Nelson Mandela menjadi presiden tahun 1994. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat mementingkan rakyat karena setiap warga negara memiliki hak serta dalam mengambil kekuasaan keputusan. Selanjutnya ada oklokrasi. Oklokrasi bisa terjadi karena negara berada dalam kondisi anarki dan masa membangun pemerintahan yang ilegal. Mereka memiliki kekuasaan dengan menggunakan senjata dalam jumlah besar sehingga rakyat lain menjadi takut. Pada tahun 1930, negara Amerika hampir memasuki dalam kategori ini, di mana keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan konstitusional dengan berbagai cara ilegal seperti suap dan korupsi. Emirat. Istilah emirat berasal dari bahasa Arab imarah yang bentuk jamaknya adalah imarat. Dalam pemerintahan emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. Dalam bahasa Arab, istilah emir dapat merujuk pada provinsi ataupun dari sebuah negara yang diperintah oleh anggota kelompok pemerintah. Salah satu contoh dari penggunaan bentuk pemerintahan ini adalah negara Uni Emirat Arab, di mana negara ini dibagi menjadi 7 emirat federal yang masing-masing dipimpin oleh seorang emir. Terakhir ada federasi. Federasi adalah bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Tiap negara bagian memiliki beberapa ekonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa unsur yang dianggap nasional. Adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Indonesia sendiri menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Akibatnya kepala negara dan pemerintah kita dijalankan oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan ada 3. Pertama, sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kendali utamanya terletak pada parlemen. Yang terakhir ada sistem pemerintahan monarki, yaitu sistem pemerintahan kendali utamanya terletak pada keluarga kerajaan.